pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang pemilihan. Pemilihan ini digunakan biasanya untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut membutuhkan pilihan ketika Anda mau merunning aplikasinya atau programnya. Pemilihan sendiri dalam C++ Anda bisa menggunakan jenis if atau switch case. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan if untuk satu kondisi, dua kondisi, dan lebih dari dua buah kondisi. Langsung saja kita mulai. Jadi perintah pemilihan ini biasanya memang digunakan untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut di dalamnya membutuhkan penyeleksian ya. Pemilihan sendiri nama lainnya bisa penyeleksian, percabangan atau pemilihan, itu semuanya intinya sama saja membahas tentang if atau switch case. Untuk if satu kondisi digambarkan dalam bentuk flowchart. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi ini merupakan gambar dari decision. Decision ini adalah kondisi yang akan ditentukan, diperiksa, dan akan ditentukan jawabannya dengan jawaban benar, salah, ya tidak, true, false. Jadi kalau bentuk decision seperti ini outputnya atau keluarannya hanya boleh 2 ya. Jadi tanda panah keluarnya ini hanya diperbolehkan 2. Dan tidak boleh Anda membuat lebih dari 2 atau kurang dari 2 gitu ya. Jadi nggak boleh di sini diberikan tanda panah lagi. Nah, jadi ketika kondisi di sini diperiksa kemudian bernilai benar, maka statement yang dijalankan adalah bagian statement yang bagian ini, yang kiri. Tapi kalau misalkan ketika kondisi diperiksa dan bernilai false atau salah, maka statement yang dikerjakan adalah yang bagian sebelah kanan Anda. Nah, ini untuk notasi algoritmiknya Anda bisa lihat di sini. Jadi if dalam kurung kondisi. Kondisi ini yang nanti akan diperiksa kebenarannya, jawabannya bisa benar, bisa salah ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan jawaban untuk pengkondisian. Dan ketika jawabannya bernilai benar, maka statement yang dijalankan hanya di scope ini saja. Tapi kalau misalkan ketika kondisi diperiksa kemudian bernilai salah, maka dia akan lari langsung ke else-nya, yaitu menampilkan statement ketika kondisi tidak terpenuhi. Nah, else ini adalah opsi terakhir ketika semua kondisi tidak ada yang terpenuhi. Contoh misalkan di sini untuk menentukan bilangan positif dan bukan positif. Seperti yang Anda tahu bahwa bilangan positif itu ialah bilangan yang lebih besar dari 0. Maka nanti pengkondisiannya menggunakannya adalah bila lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau Anda mau buat program menentukan bilangan positif dan bukan bilangan positif, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendeklarasikan variabel. Di mana untuk contoh kasus di sini, variabel yang saya gunakan ini saya kasih nama Bill dengan tipe data integer. Program yang dibuat ini kita menggunakan variabel dinamis sehingga inputannya ini tidak disetel dalam kode pemrogramannya, tapi diinput oleh si user atau pengguna. Kemudian baris selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu menginput bilangan. Nah, inputan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna ini akan disimpan dalam variabel Bill dan akan dibaca. Untuk mengambil atau membaca nilainya, Anda bisa gunakan perintah cin. Kemudian panggil nama variabelnya. Nama variabel yang dipanggil ini harus sesuai dengan nama variabel yang dideklarasikan. Jadi jangan sampai salah, termasuk penulisannya, huruf besar, huruf kecilnya harus betul-betul diperhatikan. Baru kita masuk ke proses pengkondisiannya. Jadi pengkondisiannya, pemeriksaannya seperti ini. If dalam kurung, ini kondisi yang akan diperiksa benar atau salahnya. Bill lebih besar dari 0. Kalau jawabannya betul, berarti dia akan menjalankan statement yang ada di sini. Tapi ternyata kalau misalkan ketika diperiksa kondisinya bernilai salah atau false, maka dia akan menjalankan statement yang ada di bagian else-nya, yaitu menampilkan kata-kata bukan bilangan positif. Nah, untuk perumpamaan variabel Bill di sini, ini ialah bilangan yang diinputkan oleh pengguna. Jadi ini nama variabelnya yang dicantumkan di sini, ya. Sesuai dengan aturannya bahwa ketika Anda mau menentukan bilangan positif, berarti bilangan tersebut kan lebih besar dari 0. Maka nanti kondisinya Anda tulis di bagian pengkondisiannya. Ya, jadi jangan salah. Dan ini jawaban dari pengkondisian ini hanya ada 2, bisa salah, bisa benar ya.
Jadi kalau Anda input di sini bilangannya adalah 2, ya input bilangan, misalkan Anda input ke dalam programnya 2, angka 2 yang Anda inputkan ini kan disimpan dalam variabel bil, sehingga nanti akan diperiksa jika bilangan lebih besar dari 0, bilangan yang Anda inputkan 2. 2 lebih besar dari 0, jawabannya benar atau salah. Kalau jawabannya benar, maka dia akan menampilkan kata-kata bilangan positif. Tapi kalau misalkan salah, dia akan masuk ke else-nya, yaitu menampilkan kata-kata bukan bilangan positif. Kemudian lanjut ke if dua kondisi, bedanya dengan yang satu kondisi, kalau dua kondisi berarti decision-nya ada 2. Ya, jadi kondisi pertama ini akan diperiksa ketika bernilai benar, maka statement yang dijalankan adalah statement yang bagian kiri ini. Namun ketika kondisi ke-1 ini diperiksa dan bernilai salah, maka dia akan lari ke kondisi selanjutnya. Misalkan kita kasih nama kondisi selanjutnya ialah kondisi kedua. Nah, di kondisi kedua ini kita akan periksa ulang benar atau salah kondisinya. Jika benar, maka statement yang dijalankan adalah statement yang sebelah kiri. Tapi kalau salah, dia akan menjalankan statement yang ada di sebelah kanan ini. Untuk notasi algoritmiknya, Anda bisa lihat di bagian sini. Jadi kita tulis dulu if, di sini dalam kurung kondisi yang akan diperiksa benar salahnya. Dan kalau benar, maka statement yang dijalankan apa gitu ya. Jadi statement ini akan dijalankan ketika kondisi 1 ini bernilai benar atau nama lainnya terpenuhi. Tapi ketika tidak terpenuhi atau bernilai salah, kondisi yang ke-1 ini, maka dia akan masuk ke else yang kedua. Nah, kalau untuk dua kondisi, setelah menuliskan else, Anda jangan lupa mencantumkan if lagi. If kondisi selanjutnya apa yang ingin diperiksa gitu ya. Jadi, kalau kondisinya ada 2, beda dengan penulisan kondisi satu kondisi gitu ya. Kalau untuk dua kondisi, jangan lupa gunakan else dan pengkondisiannya lagi. Kemudian statement kedua ini dijalankan ketika statement atau kondisi kedua ini bernilai benar gitu ya. Jadi kalau bernilai benar, maka Anda bisa jalankan statement kedua ini. Yang terakhir adalah ketika kondisi kedua ini ternyata masih bernilai salah, berarti dia akan lari ke proses else-nya. Else ini akan menampilkan statement ketika kondisi tidak ada yang terpenuhi. Jadi baik kondisi 1 dan kondisi 2 itu salah, misalkan kondisinya ketika diperiksa, maka otomatis dia akan lari ke proses else-nya. Ini contoh untuk menentukan bilangan positif dan negatif ya. Jadi kalau bilangan positif kan bilangan yang lebih besar dari 0, kalau bilangan bilangan positif yaitu bilangan yang lebih besar dari 0 dan bilangan negatif ialah bilangan yang lebih kecil dari 0. Nah, pengkondisiannya Anda tulis di bagian sini ya. Caranya sama dengan yang untuk pengkondisian satu kondisi, bedanya kalau untuk dua kondisi, pemeriksaannya di sini kondisinya ada 2, kondisi ke-1 dan kondisi kedua. Kondisi ke-1 di sini kebetulan untuk menentukan bilangan positif, maka kondisinya di sini ialah bil lebih besar dari 0. Jadi nanti pemeriksaannya jika bilangan lebih besar dari 0 bernilai benar misalkan, maka statement yang dijalankan ialah menampilkan kalimat bilangan positif ke dalam layar. Tapi ketika bilangan lebih besar dari 0 dan jawabannya ternyata kondisinya bernilai salah, maka dia akan lari ke proses yang kedua, yaitu else if kedua memeriksa kondisi yang kedua, yaitu bilangan lebih kecil dari 0. Bilangan lebih kecil dari 0 ini akan diperiksa apakah benar atau salah sesuai dengan inputan yang Anda input sebelumnya gitu. Ya, kalau benar berarti menampilkan kalimat bilangan negatif. Tapi kalau salah, dia akan lari lagi ke else-nya, menampilkan kata-kata bukan bilangan positif dan negatif. Contoh else yang terakhir ini ialah ketika Anda menginput bilangan 0. Bilangan 0 itu kan termasuknya netral, jadi tidak masuk ke positif dan negatif. Maka nanti ketika Anda input 0, maka dia akan menampilkan kalimat bukan bilangan positif dan negatif ke dalam layar. Kemudian if lebih dari 2 kondisi, konsepnya sama dengan yang 2 kondisi. Kalau lebih dari 2 kondisi artinya berarti kondisinya aja yang lebih dari 2 gitu ya. Kalau di sini sampelnya ialah kondisinya ada 3. Jadi kondisi pertama akan diperiksa, kalau bernilai benar dia akan menjalankan statement yang sebelah kiri. Kalau kondisi ke-1 ini salah, berarti dia akan lari ke kondisi kedua. Kondisi kedua ini akan diperiksa kembali benar atau salah.
Kalau benar, dia akan menjalankan statement yang sebelah kiri. Kalau salah, dia akan lari lagi ke kondisi selanjutnya. Misalkan di sini kondisi ketiga. Di kondisi ketiga diperiksa lagi kondisinya, benar atau salah. Kalau benar berarti statementnya akan dijalankan yang sebelah kiri ini. Tapi kalau salah berarti dia akan menjalankan statement yang sebelah kanan. Konsepnya sama seperti yang saya tadi bilang untuk flowchart-nya, begitu juga dengan notasi algoritmiknya. Anda tinggal tambahkan aja di sini setelah else, if, kondisi selanjutnya gitu ya. Jadi kalau lebih dari 3, misalkan 4, 5, 6, 10, dan seterusnya, berarti makin panjang else if-nya aja gitu ya. Tapi konsepnya sama untuk satu kondisi, untuk dua kondisi, lebih dari dua kondisi gitu ya. Jadi menggunakan else dengan pengkondisian lagi. Nah, ini contoh untuk program untuk menampilkan bilangan yang Anda masukkan menggunakan keyboard. Jadi artinya kalau Anda tekan 1, berarti dia akan muncul keterangan ke dalam layar Anda menginput bilangan 1. Kalau Anda tekan angka 2, misalkan ya, dalam keyboard, berarti akan muncul kalimat Anda menginput bilangan 2. Ya, jadi tinggal di konsepnya tinggal kondisinya aja ya. Misalkan di sini if bill sama dengan 1. Nah, bilangan di sini karena kita menggunakan operator relasional, bilangannya ini boleh nanti kalau untuk pengkondisian Anda bisa gunakan operator relasional, bisa gunakan operator logika ya. Di sini sama dengannya jangan 1 tapi 2. Karena kalau 1 berarti dia itu menggunakan operator penugasan. Ya, berarti artinya sama dengan Anda menugaskan variabel bilangan dengan nilai 1. Padahal sebetulnya Anda ingin memeriksa bilangan yang Anda input apakah sama dengan 1, benar atau salah. Jadi kalau Anda input di sini input bilangan ketika di running Anda input 2, dia akan masuk pemeriksaan yang ke-1. Jika bilangan sama dengan 1, apakah bilangan yang Anda input tadi sama dengan 1? Salah kan ya, karena Anda inputnya 2. Berarti tidak akan menjalankan statement yang ada di bagian kondisi ke-1 ini. Tapi dia akan masuk ke else if yang selanjutnya, memeriksa kondisi yang selanjutnya. Else if, jika tidak, bilangan sama dengan 2, apakah bilangan yang Anda input sama dengan 2? Misalkan Anda input tadi 2 kan ya. Berarti 2 sama dengan 2, ya benar. Kalau benar berarti dia akan menampilkan kalimat Anda menginput bilangan 2 ke dalam layar. Selanjutnya, kita akan coba implementasi menggunakan aplikasi Dev C++ ya langsung. Misalkan untuk yang satu buah kondisi untuk menentukan bilangan positif dan bukan positif, Anda buat dulu deklarasi variabel. Misalkan kita punya deklarasi variabel, membuat variabel bilangan dengan tipe data integer ya. Kemudian Anda input di sini input bilangan. Jadi harus ada bilangannya dulu yang diinput ke dalam layar ya. Baru nanti bisa ditentukan bilangan yang Anda input itu termasuk positif atau negatif. Kemudian selanjutnya cin panggil nama variabelnya. Kalau Anda deklarasikan menggunakan variabel dengan nama bilangan, berarti di sini dipanggilnya adalah bilangan ya. Titik koma jangan lupa. Kemudian baru kita masuk ke pengkondisiannya. Jadi pengkondisiannya ialah jika bilangan lebih besar dari 0, maka tampilkan kata-kata atau kalimat bilangan positif. Titik koma. Nah, ini untuk penulisan statement, untuk scope kondisi ke-1, Anda bisa pisahkan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi, statement yang dijalankan ketika kondisi bernilai benar hanya pada scope ini saja. Nah, karena di sini satu kondisi, berarti pengkondisinya hanya satu ya. Jadi, else-nya, untuk yang else-nya Anda buatnya misalkan kata-katanya bukan bilangan positif, misalkan seperti itu ya. Bukan bilangan positif. Sehingga kalau di running atau dijalankan compile and run, Anda input misalkan bilangannya 3 gitu ya. Nah, nanti munculnya
masuk ke bilangan positif atau bukan positif. Misalkan Anda input 3. Ketika enter, nah ini munculnya bilangan positif ya. Karena apa? Karena Anda inputkan bilangannya 3. Nah, 3 yang Anda input ini akan dibaca di sini ya, siin bilangan ini untuk mengambil atau merespon nilai yang Anda input ke dalam layar. Kemudian dia akan masuk ke baris kode program berikutnya, yaitu akan memeriksa kondisinya. Bilangan lebih besar dari 0, jadi apakah 3 yang Anda inputkan ini lebih besar dari 0? Kalau jawabannya benar, kondisinya benar, maka dia akan menjalankan statement yang ada di bagian sini. Jadi menampilkan kata-kata bilangan positif gitu. Dan kalau Anda misalkan input selain positif, misalkan bilangan bukan positif, kita input misalkan -3 ya, ketika di enter, dia akan masuk ke else-nya. Kenapa? Karena ketika kondisi yang pertama diperiksa, dia akan bernilai false ya, atau salah. Bilangan lebih besar dari 0, tidak kan ya, karena yang kita input kan -3. -3 tidak lebih besar dari 0. Maka dia tidak akan menampilkan kalimat bilangan positif ke dalam layar, namun dia akan langsung lari ke else-nya dan akan menampilkan kalimat bukan bilangan positif. Kemudian bagaimana untuk yang dua kondisi? Dua kondisi, misalkan untuk menentukan bilangan positif dan negatif, Anda tinggal tambahkan aja di sini untuk kondisi yang kedua. Misalkan Anda kondisi pertama untuk bilangan positif, kondisi kedua untuk bilangan negatif. Bilangan negatif kondisinya adalah bilangan lebih kecil dari 0, ya. Sehingga nanti di sini Anda bisa ganti kata-kata di dalam siot ini menjadi bilangan negatif ya. Nah, untuk yang terakhir ialah else. Kondisinya ketika dia bukan masuk positif dan negatif, misalkan Anda input 0, berarti kata-katanya bukan bilangan positif dan negatif gitu ya. Nah, Anda bisa running di sini, ya compile and run. Kemudian nanti hasilnya bisa Anda lihat kalau Anda input bilangannya lebih kecil dari 0, misalkan kita masukkan tadi -3 ya. Berarti dia kalau -3 dia masuknya ke pengkondisian yang kedua ya, karena bilangannya lebih kecil dari 0. Ketika di enter dia akan menampilkan kalimat bilangan negatif sesuai instruksi atau statement yang dibuat ketika kondisinya bernilai benar atau true ya. Nah, bagaimana untuk yang 3 buah, 4 buah, dan seterusnya? Sama konsepnya, Anda tinggal tambahkan saja else if, kemudian kondisinya seperti apa ketika kondisi yang diperiksanya bernilai benar, gitu ya. Jadi, hampir sama seperti untuk yang dua kondisi. Ya, cuman tinggal ditambah aja belakangnya setelah else, gunakan if. Nah, untuk else tanpa pengkondisian, jadi tanpa if, berarti artinya ini kondisi yang ke-1 dan kedua ini tidak terpenuhi. Jadi kalau ada 5 kondisi berarti 5 kondisi tidak terpenuhi, maka ini opsi terakhir dia akan masuk ke else. Else di sini tanpa kondisi apapun ya. Jadi tidak ada pemeriksaan benar dan salah lagi untuk pengkondisiannya gitu. Baik, saya pikir sampai sini dulu aja untuk penjelasan pemilihan untuk satu kondisi, dua kondisi, dan lebih dari 2 buah kondisi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.